Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Kita masih bisa bertemu kembali. Apa kabar nih Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah? Semoga Ananda semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita bacakan doa ya untuk teman kita yang sakit. Syafakillah la ba'sa fahurun insyaallah. Oh ya Ananda, dalam masa COVID ini ya Ananda tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jika Ananda keluar rumah, tetaplah pakai masker dan sering-sering ya cuci tangan. Semoga kita semua dilindungi dan dijauhkan dari COVID ini Ananda. Amin ya rabbal alamin. Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Hari ini kita belajar masih subtema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan kita sudah masuk ya, subtema 2, hewan di sekitarku. Ananda, apa ya bacaan kita hari ini? Ya, kita akan belajar tentang hewan di sekitarku. Tentu saja ya, Ananda masih ditemani oleh Ustazah Rentisa Smita dan Ustazah Eka Iramadani. Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah, kita akan belajar tentang hewan di sekitarku. Ananda bisa lihat ini, ada hewan apa ya? Ya, ini adalah hewan ayam. Nah, lihat nih yang di bawahnya ada gambar apa sih? Kura-kura. Nah, lihat ya. Subtema 2, hewan di sekitarku. Anda bisa lihat ya, di gambar ada hewan, ada bebek, ada kelinci, kambing ya. Jadi kita akan belajar tentang hewan-hewan di sekitar. Nah, kita juga bisa melihat ya hewan-hewan di sekitar kita nanti. Ananda, hewan merupakan benda hidup. Kita sudah belajar ya tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, hewan termasuk benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan loh di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada juga hewan liar. Nah, Ananda tahu bukan apa itu ya hewan peliharaan dan apa itu hewan liar? Tempat tinggal hewan tentu berbeda-beda. Ukuran badannya pun berbeda juga ya. Cara bergeraknya pun juga berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Allah. Anda masih ingat tidak ya pelajaran yang lalu? Ayo coba sebutkan benda-benda hidup. Yang lalu kita sudah belajar kan, manakah benda hidup dan manakah benda tak hidup. Ya, Ustazah ingatkan kembali. Jadi contoh-contoh benda hidup adalah 1. Manusia, 2. Hewan, yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Jadi kita hari ini khusus mempelajari tentang hewan ya, hewan di sekitar kita. Hewan peliharaan itu harus dirawat dan disayangi ya Ananda. Tentu Ananda mempunyai hewan peliharaan di rumah. Ananda masih ingat tidak ya? Apa sih contoh-contoh hewan peliharaan? Iya, contohnya adalah kucing, ayam. Nah, hewan peliharaan tersebut Ananda harus kita rawat dan harus kita sayangi. Hewan di sekitar kita, perhatikan ya Ananda, apa sih contohnya? Nah, lihat. Contohnya, pertama hewan peliharaan. Jadi hewan di sekitar kita, yang pertama apa itu Ananda? Ya, hewan peliharaan.
Yang kedua, hewan liar. Nah, hewan peliharaan dan hewan liar Ananda termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ya contoh hewan peliharaan? Ya, contoh hewan peliharaan adalah kucing. Nah, apalagi ya? Contoh hewan peliharaan burung. Apalagi ya? Ayam. Jadi, mungkin saja Ananda juga punya atau memelihara kelinci. Nah, itu juga termasuk hewan peliharaan. Jadi, Ananda, hewan peliharaan itu adalah hewan yang kita pelihara di rumah. Nah, yang kedua adalah hewan liar. Jadi, apa saja ya contoh hewan liar? Nah, contohnya adalah harimau. Apa contoh yang lain? Ular. Contoh hewan liar adalah beruang. Ananda sudah paham? Sekarang kita akan mempelajari tentang hewan peliharaan. Ya. Bagaimana ya cara kita merawat hewan peliharaan? Nah, Ananda kan punya nih hewan peliharaan di rumah. Seperti tadi ada kucing, kelinci, atau ayam. Sekarang kita akan pelajari bagaimana sih cara kita memelihara hewan tersebut. Ya, yang pertama Ananda harus kita rawat. Yang kedua harus kita sayangi hewan tersebut. Kita rawat itu maksudnya Ananda apa ya? Mari kita ikuti video berikutnya. Ayo lakukan. Sekarang, bagaimana cara memeliharanya? Perhatikan ya. Benny selalu memberi makan kucingnya. Benny selalu memberi minum kucingnya. Nah, itu termasuk cara memelihara dan merawat hewan. Memberi makan kucing dan memberi minum kucing. Yang kedua, membersihkan kandang. Jadi Ananda, jika kita punya hewan peliharaan, kita harus membersihkan kandangnya ya. Nah, selanjutnya apa sih? Memandikan kucing. Tentu saja setelah kucing kita mandikan, kucingnya jadi harum, maka kita bisa bermain dengan kucing. Ayo, siapa sih di rumah yang memelihara kucing? Pasti lucu ya. Pasti kita bahagia dan senang mempunyai kucing. Saya akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Apa ya ungkapan pemberitahuan? Ya, masih ingat tidak ya pelajaran yang lalu? Ya, ungkapan pemberitahuan artinya kalimat atau ungkapan memberitahu sesuatu kepada orang lain. Uni ingin memberitahu kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Jadi Ananda, Uni ini mempunyai apa ya? Ya, Uni memelihara kucing di rumah. Lalu Uni membuat memberitahu kepada orang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Nah, lihat ya. Perhatikan ungkapan pemberitahuan Uni. Apa ya yang ditulis Uni? Dilarang memberi makan sembarangan pada kucing. Jadi, bunyi ungkapan pemberitahuannya adalah dilarang memberi makan sembarangan pada kucing. Ungkapan tersebut kita tujukan kepada orang lain
Uni ingin orang lain membaca dan mematuhinya. Orang yang membacanya, Ananda tentu akan mengetahui maksud Uni. Artinya, kucing Uni tidak boleh kita beri makan sembarangan. Nah, Ananda juga pernah nggak ya pergi atau bertamasya bersama ayah dan bunda ke kebun binatang? Ayo, siapa yang ingat? Pernah nggak ya membaca pengumuman di kebun binatang? Iya, pernah. Biasanya nih ada loh di kebun binatang berbunyi tidak memberi makan hewan di sini. Nah, ya kan kita diberitahu supaya tidak memberi makan hewan yang ada di sini. Sekarang kita akan lanjutkan tentang menjelaskan pemberitahuan sesuai gambar. Kita sudah tahu bukan tentang ungkapan pemberitahuan? Sekarang kita akan menuliskan ya ungkapan pemberitahuan. Ayo kita amati dengan seksama maksud dari setiap gambar. Lalu kita tuliskan ya ungkapan pemberitahuannya. Lihat, ini adalah gambar. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar kucing. Nah, apa ya maksudnya ini? Apa Ananda tahu? Ada gambar kucing, lalu diberi silang. Maksudnya, ini gambar yang tertempel di dinding puskesmas. Salah satu contoh ya, ada gambar kucing yang dicoret garis merah. Tanda bergaris merah berarti memiliki arti larangan. Jadi kita bisa menulis ungkapan pemberitahuan seperti ini. Kira-kira apa ya? Dilarang membawa kucing di lingkungan ini. Itu maksudnya Ananda. Sekarang kita akan menemukan ungkapan pada teks bacaan. Ayo kita baca bersama-sama teks berikut ini. Pergi ke kebun binatang. Uni dan keluarganya sedang pergi berlibur. Mereka pergi berlibur ke kebun binatang. Di sana Uni melihat banyak hewan. Ada gajah, rusa, jerapah, dan monyet. Para pengunjung dilarang memberi makan hewan. Hewan-hewan tidak boleh ya diberi makan sembarangan. Jadwal makannya pun sudah diatur loh oleh petugas. Pengunjung juga dilarang mendekati hewan yang berbahaya. Sekarang kita akan menemukan ungkapan pada teks bacaan. Ananda sering tidak ya ke kebun binatang saat liburan? Pasti sering ya. Nah, lihat. Sekarang kita akan belajar atau lanjutkan tentang pemberitahuan di kebun binatang. Pemberitahuan di kebun binatang merupakan aturan. Uni harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Para pengunjung yang lain pun juga harus mematuhi aturan ya. Aturan tersebut dibuat untuk keselamatan bersama. Coba Ananda perhatikan, manakah ya yang termasuk kalimat pemberitahuan? Iya, dilarang memberi makan hewan. Apa maksudnya ya? Maksudnya kita tidak boleh memberi makan hewan yang ada di kebun binatang. Ini dia supaya gambarnya lebih jelas ya. Nah, Ananda lihat ini. Ada juga ini papan yang menuliskan dilarang menginjak rumput. Itu artinya apa Ananda? Iya, artinya kita tidak boleh menginjak rumput. Nah, yang kedua Ananda lihat. Ini adalah monyet. Nah, sekarang ada ya tulisan pengumumannya. Iya, dilarang memberi makan hewan. Artinya Ananda kita tidak boleh memberi makan hewan ya.
Karena apa? Mungkin saja nanti makanan itu tidak cocok untuk hewan tersebut. Sehingga mungkin hewannya nanti bisa sakit ya Ananda. Pada gambar tersebut, masih ingat ya tadi ada dua ungkapan pemberitahuan. Ada ungkapan pemberitahuan yang tertulis di papan. Dilarang menginjak rumput. Yang kedua, dilarang memberi makan hewan. Sekarang kita akan menanggapi ungkapan pemberitahuan. Kita sudah belajar ya menemukan ungkapan pemberitahuan. Mari kita perhatikan ya ungkapan pemberitahuan berikut ini. Ayo, lihat ya. Ada papan pemberitahuan. Pengunjung dilarang memberi makanan pada hewan. Pada gambar papan tersebut terdapat ungkapan pemberitahuan. Kita bisa menanggapi dengan mematuhi pemberitahuan. Kita tidak boleh memberikan makanan pada hewan tersebut. Sekarang, tulislah ya 2 kalimat tentang pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Perhatikan, nah ini dia. Kira-kira gini, jangan masukkan tangan ke dalam kandang harimau. Ya, tadi kan disuruh menulis 2 kalimat tentang pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Kalimat yang pertama kita buat, jangan masukkan tangan ke dalam kandang harimau. Kedua, jangan menyentuh ular karena bisanya beracun. Nah, itu maksudnya Ananda, kita harus berhati-hati dengan hewan buas. Salah satunya kita bisa membuat kalimat pemberitahuan. Saat menanggapi, harus menggunakan kata yang sopan dan santun ya. Ungkapan pemberitahuannya begini. Nah, lihat ya, ini adalah ungkapan pemberitahuannya. Petugas melarang pengunjung mendekati kandang hewan. Ini sudah ditempelkan ya di papan pengumumannya. Petugas melarang pengunjung mendekati kandang hewan. Nah, ungkapan secara lisan, kita akan menanggapi. Apa ya tanggapan kita? Baiklah, saya tidak akan mendekati kandang hewan. Jadi di sini Ananda, kita akan membuat ungkapan atau menanggapi secara lisan. Sekarang contoh yang kedua. Ungkapan pemberitahuannya adalah pengunjung tidak boleh bermain dengan hewan. Nah, bagaimana ya cara kita menanggapi? Iya, kita akan tanggapi secara lisan. Saya tidak akan bermain dengan hewan. Sekarang masih belajar kelompok hewan. Ya, kelompok hewan tadi ada apa ya? Ya, yang pertama adalah hewan buas. Apa ya contoh hewan buas? Iya, ada ular, ada buaya, dan ada singa. Kemudian hewan jinak. Nah, hewan jinak ini Ananda hewan peliharaan kita. Apa contohnya? Iya, ada kelinci, ada bebek, dan ada juga burung pipit. Jenis-jenis hewan. Nah, kita akan lanjutkan tentang jenis-jenis hewan. Ada hewan buas dan ada hewan jinak. Sekarang kita akan mengisi ya Ananda, hewan buas dan hewan jinak. Nanti kita akan mengisi kolomnya. Yuk kita isi bersama-sama. Akan kita isi dengan nanti ada buaya, apalagi ya?
ayam, harimau, ikan, ular, kupu-kupu. Sekarang kita masukkan. Nah, hewan buas apa ya? Iya, buaya. Apalagi? Nah, ayam. Itu berarti ayamnya termasuk hewan jinak. Kita akan masukkan harimau. Ayo, harimau termasuk apa? Iya, pintar, hewan buas. Lanjut ya. Ikan apa ya? Iya, ikan termasuk hewan jinak. Lanjut ada ular. Ularnya termasuk hewan buas. Lanjut ya Ananda. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk hewan apa Ananda? Hewan jinak. Hewan ada yang jinak dan ada yang buas. Ya, hewan yang jinak tidak berbahaya bagi manusia. Kita bisa memeliharanya. Oleh karena itu ya, Ananda, hewan jinak itu biasanya dipelihara. Banyak kok contohnya tadi kan, ada kucing, ayam, kelinci. Nah, kalau kita memelihara hewan di rumah, tentu saja kita harus memelihara hewan tersebut dengan cara yang benar. Hewan buas seharusnya hidup di alam bebas. Hewan buas tidak boleh ya dipelihara karena akan berbahaya. Hewan buas seharusnya hidup bebas di alam. Nah, sekarang kita akan menulis ungkapan pemberitahuan tentang hewan buas. Apa ya kira-kira? Ya, yang pertama, hewan buas seharusnya hidup di alam bebas. Dia tidak akan bisa ya dan tidak boleh berdampingan hidup dengan kita. Tidak boleh ya hewan buas ada di sekitar kita, tentu akan membahayakan kita. Lanjut ya, kita tidak boleh ya terlalu dekat dengan hewan buas. Ingat ya Ananda, kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah, jangan dekat-dekat ya dengan hewan buas. Selanjutnya, kita dilarang memelihara hewan buas di rumah. Ayo, Ananda, tidak ada yang memelihara hewan buas di rumah bukan? Iya, karena kalau kita memelihara hewan buas di rumah, tentu akan berbahaya bagi kita dan keluarga kita. Sekarang kita akan bagaimana ya kita membuat kemasan yang baik untuk apa ya? Untuk makanan hewan. Tadi kan jika kita memelihara hewan, kita harus memberi makan dan harus merawatnya, kemudian harus membersihkan kandang. Sekarang kita akan membuat kemasan ya untuk makanan hewan. Ayo kita amati gambar kemasannya. Ayo Ananda lihat. Iya, ini adalah kemasan makanan ikan. Apa yang terlihat dalam kemasan tadi? Kandungan tertinggi dari makanan ikan adalah protein. Perhatikan, ini adalah ikan. Wah, Masya Allah, ikannya cantik-cantik sekali Ananda. Ya. Kemudian, makanan ikan itu Ananda, itu bisa pelet. Nah, makanan ikan harus terlindung ya dari sinar matahari supaya tidak rusak. Yang kedua, makanan ikan berfungsi mengoptimalkan tumbuh kembang ikan. Sama loh seperti kita, perlu makanan bergizi kan? Nah, makanan ikan juga mengandung nutrisi seimbang sama dengan tadi yang Ustazah sebutkan. Jadi, ikan juga memerlukan nutrisi seimbang Ananda. Sekarang perhatikan contoh yang lain.
Ini adalah makanan burung. Apa saja ya komposisinya? Terdapat protein, lemak, serat, dan kadar air. Kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Nah, Ananda, selesai sudah ya pembelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.